sebelum kita ibadah, berdoa dulu ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi nih kita di ibadah Minggu hari ini. Siapa nih yang udah gak sabar buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mana suaranya? Wah, baik banget nih yang udah gak sabar. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita bakal nyanyi lagu Ku Daki Daki. Kalian udah siap? Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Yuk semuanya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh karena kita akan datang ke hadirat Tuhan. Yuk semuanya, kita mau nyanyi lagu Ku Puji Kau Yesus. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Kau
di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan firman Tuhan kasih aku. Amin. Hai, shalom adik-adik. Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kalau udah siap, coba buka telinganya lebar-lebar. Dengarkan ya, firman Tuhan kali ini bercerita tentang iri hati. Wah, iri hati. Apa ya itu ya? Iri hati adalah perasaan marah terhadap seseorang karena orang tersebut memiliki apa yang tidak kita punyai. Contohnya apa? Contohnya misalnya teman kita punya mainan yang bagus, teman kita punya makanan yang enak, sedangkan kita tidak punya. Kita iri hati terhadap teman kita. Atau teman kita di sekolah cantik atau pintar, sedangkan kita tidak merasa cantik, tidak merasa pintar, sehingga kita iri hati terhadap dia. Nah, itu iri hati baik tidak adik-adik? Tentu tidak baik ya. Nah, kalau ada timbul iri hati dalam diri kita, apa yang kita harus lakukan ya? Karena adik-adik, biasanya kalau di dalam hati kita timbul iri hati,
akan meneruskan hal-hal yang tidak baik yang kita akan lakukan, biasanya seperti itu. Jadi Tuhan tidak suka kalau kita iri hati dan berbuat yang tidak baik karena iri hati tersebut. Di dalam Alkitab ada contohnya loh adik-adik. Yuk kita pelajari ya dari cerita tokoh Alkitab ini, yaitu kisah Raja Saul dan Daud. Adik-adik pernah dengar cerita Daud yang mengalahkan Goliat? Siapa yang sudah tahu ceritanya? Oh, banyak yang sudah tahu ya adik-adik. Benar, Daud walaupun kecil, tapi Tuhan menyertai Daud sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Rakyat Israel bersorak-sorai karena kemenangan Daud tersebut. Raja Saul juga bergembira ya adik-adik karena Goliat sudah dikalahkan. Raja Saul mengizinkan Daud tinggal di dalam istananya. Daud disertai Tuhan adik-adik karena Daud orang yang taat akan Tuhan. Segala pekerjaan yang diberikan kepada Daud berhasil adik-adik dilakukan dengan sampai selesai dengan baik karena Tuhan menyertai Daud. Saul juga senang karena apa? Karena semua yang Saul perintahkan untuk Daud kerjakan, Daud melakukannya dengan baik adik-adik. Tapi suatu saat Daud diangkat oleh Saul jadi panglima perang. Wah, tugasnya perang ya adik-adik. Ketika Saul memerintahkan Daud pergi berperang dengan bangsa lain, pulangnya Daud selalu menang adik-adik. Berkali-kali Daud selalu menang. Suatu kali ketika tentara Israel yang dipimpin oleh Daud berperang dengan bangsa lain pulang ke Israel dengan kemenangan. Biasanya nih adik-adik, momen-momen seperti itu sangat disukai oleh Saul. Karena ketika pulang, rakyat semuanya berjejer memuji dan bersorak-sorai menari-nari karena kemenangan Raja Saul. Tapi kali ini mereka juga sama, tetap mereka menyambut kepulangan tentara Israel yang menang dari perang yang dipimpin oleh Daud. Mereka bersorak-sorai, wanita-wanita menari, bernyanyi, memuji-muji Daud adik-adik, bukan Saul. Bahkan mereka berkata bahwa Daud mengalahkan banyak orang dibandingkan dengan Saul. Wah, hal tersebut membuat Saul iri hati adik-adik. Kenapa Daud yang dipuja-puja lebih banyak dibandingkan dirinya? Biasanya kan Saul yang dipuja-puja, tapi kali ini Daud yang dipuja-puja. Itu membuat Saul iri hati adik-adik. Wah, ketika pulang, Raja Saul murung hatinya. Dia berpikir, apakah rakyatnya lebih menyukai Daud dibanding dirinya? Itu membuat Raja Saul iri hati. Dia menganggap bahwa rakyat lebih suka kepada Daud dibandingkan dengan dirinya. Dia marah adik-adik. Dia gundah gulana, dia pusing, dia memikirkan hal tersebut. Hatinya tidak tenang, tidak ada damai sejahtera adik-adik. Sehingga biasanya kalau Raja Saul sedang mengalami hal tidak mengenakan hatinya, biasanya banyak pegawai-pegawai istana yang bisa bermain musik, menari, bersorak-sorai, menghibur Raja Saul.
Kali ini juga Raja Saul tidak mendatangkan orang-orang untuk memuji, untuk menari, untuk bermain musik. Tapi adik-adik, tidak berhasil. Hati Raja Saul tetap tidak tenang. Akhirnya Raja Saul menyuruh Daud untuk bermain kecapi, adik-adik. Karena Saul tahu Daud pintar main kecapi. Nah, Daud dulu ketika kerjaannya sebagai gembala domba, Daud sering main kecapi, adik-adik, sambil mengembalakan domba-dombanya. Nah, akhirnya Daud menghibur Raja Saul dengan bermain kecapi. Tapi ketika mendengar bunyi-bunyian dari kecapi yang dimainkan Daud, timbullah, bukan tenang ya adik-adik, bukan malah tenang, timbul iri hati itu mulai bangkit lagi melihat Daud yang sedang main kecapi. Begitu mendengar nyanyian dari kecapi Daud, timbul marah Raja Saul. Raja Saul membawa tombaknya, mengambil tombaknya, lalu menombak Daud. Wah, Daud terkejut dan Daud menghindar, adik-adik, sehingga tidak terkena tombaknya Raja Saul. Lalu Daud lari, adik-adik, menghindar dari kemarahan Raja Saul. Sebegitu ya adik-adik, karena rasa iri hatinya Raja Saul. Dari hal tersebut, Raja Saul mulai dari saat itu menyuruh Daud bekerja menjadi perwira yang ditugaskan di tempat-tempat yang berbahaya, adik-adik, di medan-medan pertempuran yang berbahaya, dengan pikiran bahwa kalau ditempatkan di tempat yang berbahaya, Daud itu bisa aja terbunuh dan mati. Sampai segitunya ya iri hatinya Raja Saul terhadap Daud. Tapi lagi-lagi Daud disertai Tuhan dan Daud selalu menang. Wah, adik-adik, sampai karena kemarahan itu membuat Tuhan marah kepada Raja Saul. Bahkan Tuhan bilang, kerajaan Saul akan diberikan kepada orang lain suatu hari nanti. Waduh, adik-adik, bahaya ya. Iri hati yang timbul bisa menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan merugikan orang lain. Nah, adik-adik, kalau terjadi iri hati di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ada cerita nih adik-adik, ada adik kakak namanya si Budi dan si Kiki. Si Budi dilakukan tugas yang sama dengan si Kiki yang diperintahkan oleh orang tuanya, oleh papanya. Tapi si Budi melakukan dengan baik. Tapi si Kiki malas-malasan, adik-adik. Dia tidak melakukan dengan baik. Padahal papanya bilang, kalau melakukan dengan tugas yang diberikan dengan baik, papanya akan kasih reward, kasih hadiah, adik-adik. Benar apa yang seperti yang papanya janjikan. Papanya memberikan hadiah kepada si Budi karena si Budi melakukan dengan pekerjaan yang diperintahkan dengan baik. Nah, ketika Budi mendapatkan hadiah itu, Kiki merasa iri hati karena saudaranya Budi mendapatkan hadiah, adik-adik. Wah, lalu hadiahnya apa ya adik-adik? Hadiahnya mainan mobil-mobilan yang ada remote-nya, adik-adik. Papanya membelikan yang terbaik bagi Budi karena sudah menyelesaikan pekerjaan yang baik dengan baik. Nah, ketika melihat Budi mendapatkan mainan yang bagus, lalu timbul iri hati dalam hati si Kiki. Dia berpikiran begini, nanti malam saya akan bikin rusak mainan Budi. Karena timbul iri hati. Tapi dipikir-pikir,
Iya ya, kata guru sekolah minggu, kalau iri hati itu, kalau timbul marah karena iri hati, apa yang harus dilakukan adik-adik? Nah, benar, jangan menuruti hawa nafsu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita berdoa adik-adik. Benar, kita minta tolong Tuhan berikan damai sejahtera itu turun pada kita ya adik-adik, supaya iri hati itu pergi. Karena Kiki juga berbuat demikian. Kiki juga berpikir, benar juga ya, karena aku tidak melakukan pekerjaan yang diberikan papaku, padahal aku sudah diberi kesempatan yang sama seperti Budi, tetapi aku tidak melakukannya dengan baik sampai selesai. Jadi sudah wajar papanya memberikan hadiah itu kepada Budi, dan itu membuat Kiki sadar. Jadi Kiki berdoa, minta Tuhan, ampuni Tuhan karena sudah iri hati, dan minta Roh Kudus supaya damai sejahtera itu turun atas Kiki. Nah, ketika Kiki sudah selesai berdoa, hati Kiki merasa tenang, hati Kiki merasa damai sejahtera itu ada, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga pernah mengalami hal tersebut? Iri hati mungkin bisa saja terjadi kepada kita semua. Tapi ingat ya adik-adik, ketika timbul marah karena iri hati, minta ampun sama Tuhan dan minta damai sejahtera Tuhan turun pada kita, sehingga kita bisa menghilangkan iri hati itu dalam hati kita, dan kita bisa dimenangkan adik-adik. Adik-adik mau ya? Nah, kalau adik-adik iri hati, sekali lagi adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan? Apa? Iya, benar. Minta Tuhan turunkan Roh Kudus, damai sejahtera ada dalam hati kita, supaya iri hati itu tidak ada di dalam hati kita. Yuk adik-adik, sekarang mungkin kalian saat ini ada yang merasakan iri hati. Iri hati kepada adik karena adik mungkin lebih disayang, rasa adik lebih disayang oleh mama papa kita. Mama papa gak ada waktu buat kita. Mama papa banyak waktunya buat adik. Mungkin adik-adik ada yang merasa seperti itu. Atau adik-adik merasa iri hati karena teman kita di sekolah punya barang-barang, punya pulpen, punya tempat pensil, atau punya tas yang lebih baik daripada yang kita punya. Mama papa belum bisa beli untuk itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, yuk sekarang kita minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera itu turun pada kita. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan bahwa tidak baik untuk merasakan iri hati terus-menerus. Karena kami tahu Tuhan, iri hati bisa menimbulkan kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan ampuni kami. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa menghilangkan iri hati kami. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami, dan kami boleh ada kasih di dalam hati kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami tidak mau seperti Raja Saul yang selalu iri hati dan menyebabkan hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Tetapi kami mau menjadi pemenang Tuhan atas iri hati yang timbul. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang dari iri hati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus beri kami kekuatan untuk menjalankan ini semua. Terima kasih Bapa, kami percaya
percaya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalannya ya? Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Kidung Agung 8 ayat 6. Cemburu itu sekejam alam maut. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kidung Agung 8 ayat 6. Cemburu itu sekejam alam maut. Kita hafalkan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. God bless you. Firman Tuhan sampai sini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali adik-adik. Shalom, Tuhan berkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan dalam keadaan sehat. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di Kesya Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di Gedung C4 Tengah Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi jangan lupa kartu yang dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Demikian info yang coba Cici sampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.